Struktur APBN kita harus diperbaiki banget dan pemerintah harus berani. Ya kita lihat tadi ya, belanja pemerintah naik 31,4, 815 triliun, 610 triliun Q1 dari pusat doang. Oke lah, udah capek kita ngomongin soal MBG kan. Dan pengadaan-pengadaan ajaib BGN. Nah ini harus dipotong-potong nih, harus diberes-beresin nih. Kalau memang nggak mau dihilangin, bikinlah dengan cara paling efektif. Bikinlah dengan cara paling benar gitu. Sehingga ruang fiskal kita untuk menanggulangi semua kebutuhan ini tadi bisa lebih expand, bisa lebih fleksibel, bisa lebih agile. Kalau ini nggak dibenerin, masih ada belanja-belanja tidak efektif, atau mubazir, atau yang gede banget tapi peruntukannya tidak sesuai, inilah yang akan menghancurkan ekonomi kita. Dan kalau ekonomi kita hancur, ya itu akan jadi beban yang besar sekali untuk pemerintahan sekarang. Justru gue ngomong kayak gini karena care. Gak mau ABS ya. Maksudnya balik lagi. Makanya pembenahan APBN itu harus dilakukan. Ini menyangkut fiskal. Yang kedua, ya ini sebenarnya udah mulai dilakukan ya, tapi harus dilakukan lebih lagi. Ya kita harus parkir dolar itu. Gak gampang keluar dari negara kita. Ya kan, cadangan devisa ekspor ya teman-teman. Jadi sehingga pengusaha-pengusaha itu tertarik untuk menyimpan uangnya di Indonesia sehingga nggak lari keluar. Itu pernah kita bahas masalah DHE dan lain sebagainya. Dan insentifnya harus menarik, bukan cuma pemaksaan. Kalau insentifnya menarik dan pengusaha-pengusaha ini paham urgensinya, kebutuhannya, dan punya azas manfaat buat mereka, maka mereka akan lakukan. Dan itu mungkin akan berdampak dalam menahan laju melemahnya rupiah. Terakhir ya antara BI, OJK, Kemenq ya harus sinergi. Masalah aturan SBN, masalah suku bunga, masalah subsidi. Jangan sampai saling tabrakan, saling salah-salahan, saling lompat-lompatan gitu. Dan ini yang harus terjadi, BI, Kemenq, OJK gitu. Dan berdasarkan porsi dan tugas masing-masing. Karena kalau sampai tidak sinergi, kebijakannya saling tumpang tindih, ya rupiahnya akan terus melemah. Dan itu yang benar-benar harus dilakukan pemerintah kita. Karena dengan sinergi ini kita bisa nahan capital outflow. Kita bisa tahu jalan paling efektif memperkuat rupiah seperti apa. Kita bisa tahu gambaran suku bunga yang pas tanpa harus mengurangi, tanpa harus meresikokan beban ekonomi masyarakat seperti apa. Nah 3 hal sederhana ini aja. Itu gue kira akan sangat membantu sekali untuk menstabilkan nilai mata uang kita, yaitu rupiah. Dan tentu itu nggak bisa terjadi secara instan, dan tentu ini bukan pekerjaan mudah, ya kan? Tapi gue percayalah Bapak Ibu semua bisa melakukan itu dengan baik. Oke, itu aja konten kali ini.